Kasih tempat kerja dilacak karena aksesnya dibuka oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu loh. Tapi di sisi lain, OJK membentuk satu aturan yang namanya POJK nomor 22 tahun 2023. Di sana disampaikan sama OJK dilarang menyebarluaskan informasi mengenai konsumen berhutang kepada kontak ataupun orang yang tidak ada pengaruhnya. Sedangkan menyampaikan hutang piutang kepada kontak darurat mereka aja itu adalah tindakan yang salah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah ketika BPJS Ketenagakerjaan memberikan akses untuk melacak tempat kerja baru dari si konsumen pinjol ini, dari si penghutang pinjol ini, itu tujuannya buat apa sih? Ah, buat apa coba sampai memberikan akses pelacakan tempat kerja terbaru? Yang mana seharusnya ngapain mereka diberikan akses itu sejak awal kan sudah ada alamat yang valid. Ya enggak? Dari KTP mereka itu sudah ada alamatnya gitu loh. Dari KTP-nya. Udah ada alamatnya, kelurahannya, desanya, RT-nya, RW-nya, kabupatennya, provinsinya, semuanya sudah ada. Makanya agak aneh ketika BPJS Ketenagakerjaan mengizinkan akses lokasi seperti yang diberitakan oleh Pikiran Rakyat Jateng, yang mana pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS bukan menguras saldo atau memblokir BPJS Kesehatan, tapi hanya melacak tempat kerja. Buat apa? Yang di dalam aturan POJK nomor 22 tahun 2023 itu telah diatur tidak boleh menyebarluaskan informasi mengenai hutang si debetur. Nah, ketika lokasi tempat kerja dilacak, apa gunanya bagi mereka? Pastinya untuk sarana tempat melakukan penagihan. Pastinya dia akan menghubungi kantor tersebut, menghubungi HRD, mempermalukan, menekan, dan segala macam. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dampak buruknya adalah si debeturnya tadi akan dipecat lagi. Ya, mana tahu ada perusahaan yang tidak menerima karyawan yang terjebak pinjol. Ya, dengan alasan yang tepat dan pas karena yang terjebak pinjol itu sering mengganggu ke perusahaan. Terus bagaimana fungsi dari POJK nomor 22 tahun 2023? Hilang fungsi dong di sana. Dilarang menagih dengan cara ancaman, intimidasi, tekanan, mempermalukan. Salah satu contohnya menyebarkan informasi si debetur berhutang. Dengan BPJS memberi akses pelacakan lokasi tadi, lokasi tempat kerja, otomatis si DC ini akan menghubungi tempat kerja itu. Kalau si DC sudah menghubungi tempat kerja itu, poin awal dilanggar. Di mana OJK? Ya, yang mana katanya 11 pinjol hari ini sudah menjalin kerjasama dengan BPJS. Ya, tapi sangat disayangkan kalau memang akses untuk melacak tempat kerja yang baru ini malah dibuka. Ini luar biasa teman-temanku. Menurut pendapat teman-teman semuanya gimana gitu loh. Layak atau tidak kira-kira? Ah. Dan kalau sudah seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Masa sekelas lembaga pemerintah memberikan akses kepada perusahaan swasta? Ada apa? Ya, kalau hanya bekerja sama di dalam aplikasi JMO sih oke-oke aja gitu loh. Mungkin beberapa pinjol menjalin kerjasama dengan aplikasi JMO supaya apa? Supaya orang-orang yang penerima BPJS Ketenagakerjaan tadi dengan mendapatkan pinjaman. Oke-oke aja. Tapi dengan dalih melacak lokasi tempat kerja yang baru, rasa saya ini lucu gitu loh. Karena apa gunanya mereka melacak tempat kerja yang baru? Sementara di dalam KTP itu sudah ada alamat yang valid. Apa mereka tidak mampu mengunjungi? Apa mereka tidak sanggup mendatangi? Kan itu poinnya teman-teman semuanya. Benar atau tidak? Buat teman-temanku gitu loh. Coba teman-teman lihat lagi dengan logika. Berarti kita jadi apa ini sekarang? Jadi alat ya?
Kita ditekan habis-habisan, data kita diperjualbelikan kemana-mana gitu. Melalui aplikasi bebas diakses. Terus apa gunanya perlindungan data pribadi disahkan? Apa gunanya kira-kira teman-temanku? Ya, ini ada apa Konoha ini sehingga seperti ini gitu loh. Ada apa Indonesia ini? Kemarin juga ada di media-media online juga menyampaikan 10 juta masyarakat BPJS-nya dinonaktifkan terdampak karena judi online dan pinjol. Ini harus di disclaimer lagi. Benar atau tidak, klarifikasinya harus ada. Walaupun yang dinonaktifkan bisa diaktifkan kembali dengan cara mereka melapor, tapi dengan konsep yang seperti ini agak lucu juga. Ya. Kenapa makin ke sini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga pemerintah makin banyak yang ngaco, makin banyak yang tidak jelas, makin banyak yang ngawur. Ada apa sebenarnya? Apakah rakyat ini mau dijual? Hah? Apakah rakyat ini hanya sebagai ladang usaha gitu? Ini dari pemimpin-pemimpin kita, dari petinggi-petinggi yang ada di negara ini harus memikir lagi. Dewan pun kalau membahas ini di parlemen, jangan hanya sebatas dibahas di depan kamera, tapi benar-benar diiringi prosesnya. Sejauh mana nanti prosesnya mau mereka rubah? Sejauh mana regulasi ini mau diperbaiki? Jangan hanya sebatas dibahas, itu omong kosong aja jadinya. Nggak ada gunanya juga, pembahasan terlalu sering juga nggak ada gunanya. Ya, yang paling terpenting hari ini bagaimana sesuatu yang kita bahas itu tapi benar-benar dilakukan. Ya. Dan manfaatnya pun benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan malah seperti ini. Kalau seperti ini mah sama aja omong kosong. Berapa banyak itu DPR yang menyampaikan pinjol tidak layak. Ya, belum menteri menyampaikan, "Oh, kalau saya pribadi pinjolnya dihapus saja." Iya benar. Tapi selagi Anda masih ada kuku, kenapa Anda tidak melakukan? Selagi Anda masih memegang kekuasaan, kenapa tidak dilakukan? Kalau hanya sebatas omong-omong kayak gitu aja, masyarakat pun juga bisa kok. Saya pribadi aja sudah lama menyuarakan kalau bisa pinjol. Ya, ini teman-teman semuanya, terkhusus ya. Anda harus share video ini sebanyak-banyaknya teman-teman, biar lebih viral lagi. Karena zaman sekarang kita perhatikan no viral, no justice. Nggak akan ada solusi kalau tidak viral gitu loh. Dan habis itu juga teman-teman semuanya, soal berita-berita yang beredar yang mana terjadinya pelacakan lokasi tempat kerja dan segala macam, itu jangan dijadikan sebagai beban berat teman-teman semuanya. Jadi Anda tidak perlu terfokus dengan, wah gimana nih bang tempat kerja dilacak dan segala. Nggak usah terlalu khawatir juga gitu loh. Hal yang harus kita lakukan ketika hal itu terjadi, contoh misalnya Anda ditelepon oleh debt collector sampai ke perusahaan Anda, yang paling pertama harus Anda lakukan adalah merekam panggilan mereka, teman-teman. Kita harus mempunyai dokumentasi, kita harus mempunyai bukti. Ya, nanti kalau bukti itu Anda sudah dapat, Anda bisa laporkan ke otoritas jasa keuangan dan kirimkan juga kepada saya atau teman-teman yang lainnya, biar ini bisa kita angkat di media dan kita viralkan. Karena kalau tidak kita viralkan, mata tidak terbuka. Seakan-akan semua yang telah terjadi itu tidak terjadi. Seakan-akan semua yang sudah dilakukan itu tidak dilakukan. Ya, contoh beberapa kali yang kita lihat selama ini, OJK selalu membela tentang pinjol-pinjol resmi ini. Walaupun namanya hari ini berganti jadi pinjaman daring, dari dulu sampai sekarang OJK tidak percaya terjadinya tindakan-tindakan yang jahat di lapangan. Ya, padahal OJK sudah mengeluarkan aturan-aturannya, larangan-larangannya, tapi hampir semua larangan yang disampaikan OJK itu dilakukan oleh penagih hutang. Dan OJK hanya diam. OJK hanya beranggapan ya tidak terjadi apa-apa gitu loh, padahal sudah terjadi, teman-teman. Ya, OJK selalu percaya dengan data-data yang dikirimkan pinjol. Makanya hari ini bagaimana PR-nya kita memviralkan hal ini. Dan kalau hal itu terjadi pada diri Anda, bagaimana juga PR-nya Anda mencari bukti-bukti yang valid. Nanti kita viralkan sama-sama, teman-teman. Ya, buktinya itu bisa rekaman. Dan kalau terjadi perekaman, teman-teman usahakan untuk menanyakan mereka ini dari aplikasi mana. Karena pinjol-pinjol legal sekarang atau pindah resmi itu, dia menyalahi aturan tapi dia tidak pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Nah, PR kita adalah bagaimana caranya mereka menyebutkan nama aplikasi supaya kita bisa memproses mereka dan melaporkan mereka, memviralkan mereka. Oke? Karena kalau mereka sudah viral, baru tindakan akan ada, sanksi akan ada. Ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini, sudah mensupport. Pokoknya semangat selalu untuk menjalankan ibadah puasanya, teman-teman. Jangan sampai terganggu gara-gara hal-hal kecil yang seperti ini. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak. Jadi sekian dulu dari saya, Midi Broni. Wassalam.